Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riviana Hikmawati. Saya dari kelas ADNB dengan nomor induk mahasiswa 10322000037. Saya dari kelompok 5 akan menerangkan tentang penegakan hukum yang berisi tentang definisi penegak hukum, tugas dan wewenang penegak hukum. Selanjutnya kita bahas di slide yang berikutnya. Selanjutnya, definisi penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencangkup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, tugas dan wewenang penegak hukum. Yang pertama, kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kejaksaan. Melakukan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh jaksa agung. Yang ketiga, pengadilan negeri, yaitu tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen. Yang keempat, KPK. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan memeriksa para pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. KPK itu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.